di sini saya menggunakan ada Yudi Arashid, ada Herina, dan juga ada Rifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal pembuatan Arduino School bel berbasis IoT. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Di sini kita mempunyai ide dari school bel yang berbasis IoT itu karena terdapat di dunia kita itu di dunia pendidikan memerlukan perangkat yang menandakan pergantian jam dan pergantian masuk dan akhirnya pembelajaran. Pada saat ini itu bel pembelajaran itu masih terdapat lonceng dan terdapat bel seperti bel listrik, cuma masih dalam kayak masih menggunakan tekanan saat pergantian jam. Di sini kita menyajikan bel school yang berbasis IoT yang otomatis akan menyala setiap pergantian jam pelajaran, yaitu pergantian 35 menit untuk pembelajaran di SD. Berikut contoh informasi bel yang dimaksud, yaitu untuk bel masuk itu berbunyi 2 kali, untuk bel pergantian jam itu berbunyi 1 kali, dan untuk bel pulang itu berbunyi 3 kali. Di sini kita juga menggunakan IoT yang bisa mengganti pergantian jam. Kayak setiap tahun kan jam pelajaran itu berbeda-beda ya Pak. Makanya dari kita itu kita bisa mengganti setiap pergantian jadwal pelajaran tersebut. Untuk mengimplementasikan dari bel ini itu ada di SDN Negeri Mernep 2 di Desa Mernep yang masih menggunakan bel listrik yang harus ditekan setiap pergantian pembelajaran. Setelah ini ada bab 2 kajian teori yang akan dijelaskan oleh Maherina. Ya, saya akan lanjutkan presentasi tentang proyek yang akan kami buat. Yang kedua ini ada bab 2 tentang kajian teori. Nah, di sini kita ketahui bahwa bel listrik otomatis adalah alat yang bisa digunakan dimanapun, salah satunya di sekolah. Nah, dalam membuat proyek ini kami membutuhkan beberapa komponen, di antaranya ada Arduino Nano, terus ada charger smartphone, ada RTC modul DS321, ada HC05, ada modul daya healing dan modul relay serta bel listrik dan software modular. Yang pertama ini ada Arduino Nano, digunakan sebagai microcontroller sebagai pendukung dari penggunaan komponen lainnya nanti. Kemudian di sini ada spesifikasi dari Arduino Nano tersebut, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang kedua ada RPC atau real time clock, di mana komponen ini dapat menyimpan data yang akan diprogram nanti. Data yang tersebut bisa berupa tahun, jam, menit, detik, bahkan bisa bulan juga. Di sini juga ada konfigurasinya. Memiliki pin yaitu terdiri dari 2 pin sumber daya, yaitu VCC dan ground, 2 pin untuk komunikasi I2C, dan 2 pin lainnya untuk square wave dan oscillator. Kemudian di sini selanjutnya ada modul daya healing, yaitu merupakan konverter isolator power regulator, di mana itu digunakan sebagai mengubah tegangan yang tadinya tegangan 1 sampai 240 volt AC bisa berubah menjadi tegangan 5 volt DC.
modul ini juga digunakan sebagai power supply. Jadi kita tidak perlu menggunakan transfer step down lagi untuk menurunkan tegangan dari AC tadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rifa. Ya, komponen selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan menggunakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektronet atau coil dan seperangkat kontak saklar. Relay di sini digunakan sebagai saklar elektrik untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dan menggunakan tegangan rendah, misalnya mengendalikan listrik AC dengan sebuah Arduino yang dikendalikan dengan HP. Selanjutnya ada modul Bluetooth HC65. Modul ini adalah sebuah modul Bluetooth SPP atau serial port protokol yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless atau decoder yang mengkonversi port serial ke Bluetooth. Di sini ada juga spesifikasi dari modul Bluetooth, bisa teman-teman lihat sendiri. Ada frekuensi kerja, ada Bluetooth protokol, kecepatan dasar, tegangan kerja, dan arus. Selanjutnya ada bel listrik. Bel listrik merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik terdiri sendiri ialah metode pembuatan magnet dengan cara melilitkan kawat yang dari listrik dan menghubungkan ke sumber tegangan. Di sini kita juga menggunakan modular untuk membuat situs web. Situs web ini digunakan untuk mengatur waktu. Ada waktu jam masuk, jam pulang, dan pergantian dari jam pelajaran pertama sampai terakhir. Ini merupakan tampilan dari aplikasinya. Ada jam masuk, jam pulang, dan menit per mata pelajaran. Selanjutnya ada bab 3, metode akan dijelaskan oleh untuk selanjutnya yakni bab 3 metode untuk diagram bloknya, yakni untuk inputnya yakni berupa set waktu dan kontrolernya berupa Arduino dan Bluetooth untuk menerima data dari aplikasi yang dibuat oleh Podular. Nah, untuk plan pemrosesan tersendiri ada belt ring dan sebuah relay. Nah, untuk sebuah rangkaian elektroniknya terdiri dari Arduino Nano sebagai kontrol kendali. Yang kedua ada AC05 Bluetooth sebagai penerima dari aplikasi yang dibuat melalui Podular. Yang ketiga ada RTC atau real time clock untuk mendapatkan waktu secara real time. Nah, selanjutnya ada relay sebagai kontrol dari belt ring tersebut. Nah, di sini ada high sebagai power supply untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 5 volt DC. Nah, selanjutnya ada belt ring untuk sebagai output dari sistem tersebut. Nah, untuk diagram flowchartnya sendiri, nah di sini ada start. Nah, data yang kita terima dari aplikasi tersebut akan masuk pada EEPROM atau penyimpan data tersebut di Arduino. Nah, setelah data tersebut disimpan, selanjutnya kita kalibrasi terlebih dahulu modul real time clock. Ketika kalibrasi telah mendapatkan waktu secara nyata, nah jika RTC harinya hari Senin sampai Kamis, maka diagram flowchart akan mengarah pada waktu masuk Senin sampai Kamis. Nah jika RTC-nya mendeteksi bukan hari Senin sampai Kamis, yakni hari Jumat, maka waktu RTC akan mengalir pada waktu pulang hari Jumat, karena hari Jumat itu lebih cepat pulangnya sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jika waktu pulang kelas
telah terlewati, maka relay akan low, dan jika misal waktu pulang Jumat juga sudah terlewati, maka relay low. Nah, jika bukan hari Jumat atau hari weekend atau Sabtu sampai Minggu, maka settingannya tersebut akan off. Nah, dari relay tersebut, flowchart tersebut berakhir. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pembuatannya yakni pertama-tama kita rangkai komponen sesuai dengan komponen yang kita rangkai melalui freezing dan kita solder menggunakan timah panas. Nah, selanjutnya kita uji coba apakah rangkaian yang kita solder itu tersambung pada rangkaian lain atau sambungan lain atau tidak menggunakan buzzer pada multimeter. Apabila sudah dipastikan tidak mengalami short pada rangkaian, selanjutnya kita bisa melakukan penyambungan kabel power supply Highlink 220 volt. Nah, di sini kita juga melakukan pemotongan akrilik untuk penempatan base bawah bel Arduino bel dengan rangkaian yang telah kita buat pada sesi sebelumnya. Nah, inilah hasil dari pembuatan Arduino School Bell yang telah kita lakukan bersama-sama dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian alat yang akan kita uji, yakni apakah bel tersebut berbunyi atau berjalan sesuai yang kita program pada Arduino Nano. Pertama-tama kita setting jam pelajaran terlebih dahulu di aplikasi yang sudah ada. Nah, bilang lagi. Bilang. Selanjutnya kita setting jam masuk terlebih dahulu. Lalu jam pelajaran dan seterusnya. Selanjutnya kita sambungkan ke Bluetooth. Di stop. Terus selanjutnya kita kirim AL untuk mengirim pada Arduino Bell. Ada notifikasi pesan terkirim menandakan data telah terkirim. Jam ini tunggu bunyi.
10.55. Sekarang jam Jadi di pause aja dulu, pause dulu. Ada error sekitar 20 detik kayaknya itu. Dengan yang ini daripada yang Kalau kemarin. kemarin panas ID-nya. Emang kalau baru berapa sih? Kalau baru berapa sih? 10.000.